Haleluya. Mari kita memiliki hati seorang murid pagi ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami pagi ini Tuhan. Thank you Jesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah
Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau mengurapi kami kembali, Engkau menyegarkan kami kembali Tuhan. Kami serahkan hidup kami, segala persoalan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Shalom, shalom, shalom. Thank you worship team. Haleluya, haleluya. If we miss something, maybe if you need an interpreter, please tell us. Ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Thank you worship team. Ya. Shalom, shalom semuanya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya hari Rabu yang sebelumnya, ada beberapa orang mungkin nggak datang, tapi di doa pekerja saya bagikan tentang firman Tuhan. Ya, di sana saya bagikan bahwa saya mendapatkan satu impression. Impression itu bukan suara, impression itu adalah keyakinan di dalam hati yang bukan dari manusia, tapi dari, saya tahu ada roh Allah gitu ya. Jadi impresi yang saya tahu ini dari Tuhan gitu ya. Impressionnya apa? Impressionnya saya merasa bahwa saya mendapatkan impresi bahwa Tuhan akan membawa banyak orang lebih ke tempat ini ya. Tuhan akan mendatangkan orang-orang baru ke tempat ini dan itu saya amini, saya yakini ya. Dan ada kemungkinan nanti kita akan buka English service, second service ya. Haleluya. Nah, tapi untuk planning itu saya pikir saya mau buka floor ini ya yang melayani supaya lebih banyak lagi. Kita perlu singer, kita perlu musician ya. Nanti ada audisinya ya, kita kumpulkan ada audisi. Terus kemudian saya perlu juga bapak-bapak yang mau terbantu sound supaya kita nggak ngandalkan anak muda. Itu transisinya. Kita mau latih beberapa orang ini untuk supaya bisa buat service sendiri ya. Nanti bisa kita itu semua di belakang itu masih anak-anak muda saudaraku ya. Umur 30 tahun ke bawah semua, ya kan? Anak saya aja yang nanti September 31. Tapi kita mau supaya bisa apa ya? Ada orang-orang baru di situ, nggak mengandalkan anak muda supaya. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Oke, saudara, hari Kamis kita merayakan namanya kenaikan Tuhan, Ascension Day, ya. Kita tahu bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, kemudian dia naik, ya. 10 hari lagi kita akan merayakan yang namanya Pentecost, 50 hari ke-50. Ya, hari ke-50. Nah, minggu depan ada kemungkinan kita akan mengadakan pengurapan minyak, ya. Oke. Nah, saya percaya ketika Yesus naik, ada Roh Kudus yang turun. Oke? Roh Kudus dicurahkan untuk kita supaya kita menerima Roh Kudus. Oke? Dan kita ketika kita percaya, kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Ada kesulitan, tolong Anton mana? Dia kesulitan, ya. Menjadi anak-anak Allah. Siapa yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Oke, saudara percaya? Yohanes 1 ayat 12 kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi satu ayat di sini, Roma 8 ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, definisi anak Allah itu adalah orang-orang yang bukan cuman dicurahkan Roh Kudus, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima Roh Allah, Roh Kudus, tetapi juga orang-orang yang dipimpin,
memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Allah, itu adalah anak Allah. Oke? Jadi definisinya bukan cuma terima Roh Kudus, lahir baru, tapi dipimpin oleh Roh Allah. Itu disebut anak Allah. Dari kitab Roma ini. Coba tanya sebelahnya, kamu dipimpin gak sama Roh Allah? Ayo. Coba ngomong sama sebelahnya. Apalagi suami istri di Jawa. Husband, hi wife. Are you led by the Spirit? Apakah engkau dipimpin oleh Roh Allah atau tidak? Jadi dari definisi ini kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah sehingga kita disebut sebagai anak Allah. Itu definisinya. Saya percaya kita semua rindu menjadi anak Allah. Amin. Tetapi apakah kita dipimpin? Nah, hari ini saudaraku ada satu contoh tokoh. Saya pilih dari Perjanjian Lama. Kenapa? Karena kita membuktikan bahwa Roh Kudus bekerja juga di dalam Perjanjian Lama. Oke? 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang Yohanes 4 tentang seseorang yang di bait Allah yang lumpuh sejak lahir umur 40 tahun, tapi dia punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Seperti orang yang dilahirkan dengan Roh Kudus tapi tidak bisa tidak berjalan melalui roh kuasa Roh Kudus. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara tentang Saul, saudara. Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Oke. Saul adalah orang yang dipilih Tuhan sendiri. Saya pernah bertanya, kenapa kok Tuhan pilih Saul dan ternyata kok Saul akhir hidupnya ternyata mengerikan. Dia mati bunuh diri. Ya. Diurapi bahkan diangkat menjadi raja. Saudara, Saul itu adalah raja pertama sehingga pada waktu sebelum masa kerajaan itu adalah masa hakim-hakim, di mana setiap suku itu mendapatkan tanah dan mendapatkan pemimpin sendiri. Ya, mereka terpencar satu sama lainnya, tapi dengan diangkatnya Saul, maka dari kitab hakim-hakim menuju monarki, kerajaan, sistem kerajaan. Kemudian raja kedua adalah Daud. Saul juga digambarkan sebagai pemimpin yang karismatik, penuh karisma. Alkitab katakan Tuhan mengurapi dia dan berubah menjadi orang yang lain. Ya, hatinya diubahkan Tuhan. Dia dari pemalu dia menjadi orang yang berani dan bisa memimpin ratusan ribu pasukan. Kemudian Saul adalah raja yang memimpin Israel masuk dalam pertempuran melawan Filistin, bangsa Moab, bangsa Amon dan bangsa Edom, ya. Dan prestasi awalnya dimulai ketika dia menyelamatkan satu kota yang namanya Yabes Gilead, di mana dia membela kota itu dari serangan bangsa Amon. Nah, itu meningkatkan prestasinya sebagai pemimpin. Nah, Saul adalah orang yang berhasil karena pengurapan Tuhan. Jadi Tuhan mengurapi dia, mengubahnya menjadi pribadi yang berbeda. Tetapi persoalannya, masalahnya hari ini kita akan belajar bagaimana Saul tidak membiarkan dirinya dipimpin dan diurapi oleh Tuhan. Ada banyak peristiwa yang menunjukkan bagaimana Saul dulu pada waktu dia diurapi dan sesudah dia Roh Kudus meninggalkan dan Roh Kudus mundur dari dia. Saya berikan 3 saja. Meskipun ada banyak, tapi kita nggak cukup waktu, saya mau kasih 3 saja. Oke? Yang pertama. Oh, iya. Yang itu saya lompati saja. Saul nggak taat, ada 2. Led by the Spirit, next. Saul, oke, next. Ya. Ya, kemudian ada 2. Yang pertama adalah ketika dia perang bersama Amalek, dia nggak menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban. Ada rasa kurang hormat dan kurang sabar terhadap otoritas yang di atas dia. Terus kemudian dia disuruh untuk
membasmi bangsa Amalek. Ya, tetapi kenapa saudara mungkin berpikir kenapa kok Tuhan suruh basmi bangsa Amalek? Karena bangsa Israel pada waktu itu dipilih Allah sebagai hakim. Oke? Mereka dipilih Allah sebagai hakim untuk menghakimi bangsa-bangsa yang tidak bermoral. Karena itu harus dibasmi. Tapi Saul kemudian dia dia tidak mengikuti, dia cuma menyisakan ternak-ternak yang tambun karena takut kepada rakyatnya, dan akhirnya Tuhan marah dan memindahkan jabatan raja kepada Daud. Oke. Nah, saudara, saya merasa diri saya ini masuk dalam perjalanan rohani dan saya dipimpin Tuhan. Tahun 1994 saya pindah ke sini, saya percaya itu saya dipimpin Tuhan. Ya, saya menikah dengan istri saya ini, Melina. Ya, waktu itu kita pacaran cuma 1 tahun, tapi 6 bulan kita long distance. Ya, tapi saya merasa saya dipimpin Tuhan, saya dibawa ke sini. Saya melihat Kejadian 12 ayat 1, tiba-tiba ayat itu meloncat, Abraham diperintahkan keluar dari keluarganya. Oke? Saya dipimpin Tuhan datang ke sini. Saya dipimpin Tuhan tahun 1998, saya masuk sekolah diploma teologi 1 tahun, saudaraku. Ya, terus kemudian tahun 2000 saya orden jadi pendeta, ditabiskan jadi pendeta tahun 2000. Oke? Terus kemudian akhirnya tahun 2009 saya merasa saya dipimpin Tuhan untuk mendirikan gereja Bethany House of Blessing sampai hari ini. Dan tahun 2009 saya ambil master, saya dipimpin Tuhan untuk menyelesaikan master saya selama 2 tahun, Master of Art di bidang misiologi. Dipimpin Tuhan. Tetapi pertanyaannya, menurut saudara apakah saya yang dipimpin Tuhan itu akan selalu dipimpin Tuhan? Halo? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Itulah saya merasa bahwa saya dipimpin Tuhan. Tapi pertanyaannya apakah itu membuktikan bahwa saya akan selalu dipimpin oleh Tuhan? Belum tentu. Iya kan? Saya harus membawa hidup saya untuk terus dipimpin. Kalau tidak, saya tidak akan dipimpin. Roh Kudus akan mundur dari kehidupan saya. Dan itulah message pada hari ini, saudara. Bahwa saudara harus terus-menerus dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga saudara dipimpin dan menjadi anak Allah. Yang percaya, yang mau katakan amin. Kita tepuk tangan buat Allah kita. Nah, yang pertama perbedaan Saul adalah ketika Roh Kudus turun, Saul menyerang musuhnya, ya. Tapi ketika Roh Kudus meninggalkan dia berkompromi dengan musuhnya. Jadi ada perbedaan ketika Roh Kudus menguasai hidup Saul, dia berani dan menyala-nyala, dia menyerang musuhnya. Tapi ketika Roh Kudus mundur dari hidupnya, dia mengalami ketakutan, dia mengalami paranoid, sehingga dia menyetujui, agreeing dengan musuh-musuhnya. Next. Jadi ada perbedaan. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan menyerang musuhnya. Dia memiliki sikap berani menyerang, dan musuh kita adalah iblis. Tetapi ketika Roh Kudus mundur, maka kita membiarkan diri kita diserang, bahkan diintimidasi oleh roh-roh iblis. Kita bahkan menyerang orang lain, pasangan kita, atau orang-orang kita yang lain. Seperti Saul itu menyerang Daud. Jadi ceritanya dimulai ketika setelah Saul diurapi oleh Samuel menjadi raja. Satu waktu seorang raja yang Amon bernama Nahas. Dia mau menyerang satu kota namanya Yabes Gilead. Kemudian ketika mereka mau diserang,
orang Yabes bilang begini sama Raja Nahas ini. Dia berkata bahwa apa yang kami harus lakukan supaya kami bisa berdamai, nggak usah perang. Apa yang harus kami lakukan? Biasanya mereka kasih upeti, persembahan. Mereka menyerah. Tapi Nahas ini orangnya kejam dan jahat. Dia berkata kepada bangsa Gilead, dia berkata, kalian semua orang-orang yang penduduk Yabes, ya mungkin yang laki, mata kanannya mesti dicungkil. Saudara, ini satu penghinaan dan satu kelemahan menurut saya. Ketika mata kanan kita dicungkil, kita cuma bisa melihat dengan mata kiri dan membuat sudut pandang kita akan mengecil. Anda mengerti ya? Dan ketika kita berhadapan berperang melawan pasukan musuh, maka kita akan menjadi lemah. Karena sudut pandang kita menjadi sempit. Dan itulah yang dimaui oleh Nahas, Raja Amon itu. Supaya bangsa Gilead ini menjadi lemah. Dan akhirnya karena mereka tahu bahwa musuh lebih besar, akhirnya mereka berkata kepada Nahas, oke, beri kelonggaran kepada kami. Beri kelonggaran kami 7 hari. Kita akan mengirim utusan ke, saudara ingat hakim-hakim itu terpisah semuanya ke beberapa daerah. Kita akan taruh ke suku Yehuda, kita akan beri berita kepada suku Manasye dan yang lain-lainnya. Kalau mereka mau menolong kami, kita akan berperang. Tapi kalau enggak, kita akan menyerah. Saudaraku, ketika mereka memberitakan satu utusan, dan Saul pada waktu itu yang sudah diurapi menjadi raja, kerajaannya belum ada. Ya, Saul kembali ke rumahnya di Gilead. Dan ketika mereka sampai ke Gilead, mereka menangis dan Saul itu baru pulang ya dari sawah. Ya, saya nggak tahu, dia bawa lembunya, saudaraku. Dia bawa lembunya di depan, dituntun sama dia, saudaraku. Tiba-tiba ketika mendengar berita itu dia marah. Alkitab katakan, ada ayatnya, Roh Allah mengurapi dia, membuat dia marah, saudaraku. Dan apa yang dia lakukan? Dia potong lembunya. Kasihan lembunya ya. Dia marah, dia potong lembunya. Sepasang lembu, laki dan perempuan dipotong. Terus bagian-bagian itu dibagikan ke seluruh suku-suku yang ada. Kemudian dia berkata dengan satu pesan, kalau kalian tidak mau bantu menyerang Gilead, lembu-lembumu tak potong semua seperti itu. Ya kan? Jadi itulah akhirnya saudaraku mereka mengalami yang namanya ketakutan, mereka membantu Saul menyerang Amon. Ya. Mereka berperang dan Saul memimpin bangsa Israel berperang melawan Amon dan akhirnya dia mengalami kemenangan. Dia serang karena pengurapan Roh Kudus. Tapi setelah beberapa tahun, bangsa Israel berperang diserang oleh bangsa yang namanya Filistin. Saudara ingat ada satu raksasa yang besar, namanya siapa? Goliat. Dia menantang bangsa Israel one on one. Nah, perhatikan di sini bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai ide untuk orang berperang fighting one on one, single fighting. Tuhan selalu menyuruh bangsa itu berperang. Kenapa Tuhan nggak mau satu orang berperang atas nama bangsa? Karena kalau orang itu menang, dia mengalami namanya kemenangan, orang itu yang ditinggikan dan bukan Tuhan. Karena itu bukan satu ide daripada Tuhan, bahwa ada single fighting. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika Goliat memimpin, Saul mengalami yang namanya ketakutan. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah mundur dari dia. Beberapa waktu dia cuman bisa berdiam, ada gambarnya, ya toh,
Ada Goliat di situ, dia cuman bisa diam ketakutan. Bayangkan saudaraku, dulu yang berani, dulu yang menyerang, punya keberanian, punya pengurapan. Sekarang dia cuman duduk diam ketakutan. Dia duduk diam ketakutan dan bahkan membuat sayembara siapa yang bisa melawan Goliat akan diberi kekayaan, dibebaskan pajak, kemudian dikasih anak perempuannya. Saul mengalami ketakutan, saudara. Ya, Saul mengalami ketakutan. Dan kemudian kita lihat Daud muncul dengan keberanian yang luar biasa. Akhirnya dia melawan Goliat. Daud memiliki apa yang telah hilang dari Saul, yaitu keberanian dan pengurapan. Saudara, sadar atau tidak sadar, kita hidup sebagai orang Kristen, kita harus mengalami yang namanya peperangan rohani. Amin. Efesus 6 berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Dan itulah kehidupan kita. Ketika, saudara perhatikan, ketika Adam dan Hawa itu diciptakan, dia ada di Taman Eden. Ketika dia diciptakan Taman Eden, hidup mereka mungkin indah. Tapi gak lama kemudian, iblis datang menyerang mereka. Saudara, mungkin keadaanmu saat ini seperti di Taman Eden. Oke? Hidupmu nyaman. Hidupmu semuanya ada. Tapi perhatikan, ketika engkau sungguh-sungguh, Adam itu bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari. Tapi ketika engkau memperbaharui hidupmu dengan Tuhan, engkau mulai mengadakan satu perjalanan rohani bersama Tuhan. Iblis gak terima, dia menyerang. Dan yang diserang Hawa. Saudara perhatikan, bahwa ketika kehidupan kita mungkin ada di Taman Eden, sepertinya kita nyaman, tidak ada apa-apa. Engkau harus tetap siap siaga. Kenapa? Karena iblis tidak mau engkau mengikuti Tuhan. Engkau sungguh-sungguh sama Tuhan. Iblis mau menyerang dalam hidupmu. Dan engkau perlu yang namanya Roh Kudus. Supaya ketika diserang, engkau menyerang dia kembali. Engkau dipenuhi dengan kuasa Allah. Dipenuhi dengan pengurapan dari Allah. Yang mau katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku. Ketika Roh Kudus turun, Saul mengalami yang namanya takut akan Tuhan. Fear of God. Dan takut akan Allah dan dia melayani rakyatnya. Tetapi ketika Roh Kudus meninggalkan Saul, mundur, dia lebih mencari perkenanan manusia daripada Tuhan. Saudara, fear of God, takut akan Tuhan, bukanlah ketakutan ya akan Tuhan, kepada Tuhan. Sebaliknya rasa takut kepada Tuhan membuat kita berlari kepada Dia dan menjauhi dosa. Takut akan Allah itu memiliki kekaguman akan hadiratnya. Kita menghormati kehadiran Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Saudara, kita sadar bahwa kita hidup di akhir zaman. Hari-hari ini banyak orang yang berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku datang ke gereja menyembah Tuhan. Aku percaya bahwa Yesus itu menyediakan kehidupan yang kekal. Tapi pertanyaannya, apakah ada takut akan Allah di dalam kehidupan kita? Apakah ada rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, setelah Saul tidak taat, dulunya dia takut akan Tuhan, tapi kemudian Saul menjadi takut akan manusia. Dia takut kepada rakyatnya, dan dia takut kepada yang namanya Daud. Karena tiba-tiba Daud ini muncul menjadi pahlawan. Orang-orang perempuan-perempuan Israel bernyanyi-nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa.
Daud mengalami ketakutan dulu Tuhan, dia takut, dia kagum, tapi sekarang dia takut kepada rakyatnya. Ketika dia disuruh membasmi bangsa Amalek, Raja Agag dan ternak-ternaknya, rakyatnya minta lembu-lembu yang tambun dan dia takut. Dia lebih takut kepada rakyatnya daripada kepada Tuhan. Dan ketika Daud muncul, dia takut kepada Daud. Dia mau membunuh Daud. Dan satu waktu saudaraku ketika dia berdosa, dia bersalah, Tuhan Samuel menegur dia dalam 1 Samuel 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Saul berkata, aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Bahkan saudaraku, ketika Saul itu takut saudaraku, dia lebih mencari hormat. Dia mengajak Samuel untuk berjalan bersama-sama. Sepertinya hubungan mereka enggak ada masalah. Dia lebih takut kehilangan semuanya itu. Ketakutan akan manusia membuat Saul berusaha untuk menyenangkan mereka. Fokusnya telah bergeser dan dia kehilangan fokus kepada Tuhan. Saudara, apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang ada dalam kehidupan kita? Masih adakah takut akan Allah itu dalam kehidupan kita? Mungkin kita masih bisa datang ke gereja, kita beribadah. Tetapi yang lebih penting daripada semuanya adalah bahwa kita menghormati hadirat Tuhan. Kita takut akan Allah. Karena ibadah cuma minggu cuma 1 kali, hari Minggu cuma 2 jam lagi. Tetapi kita ada di luar gereja, itu setiap hari. Kita ada di tempat pekerjaan kita setiap hari. Kita ada di dunia bisnis, kita ada di tempat-tempat yang lain, di dalam rumah tangga kita. Masih adakah takut akan Allah di dalam kehidupan kita? Saudara, Yesus adalah contoh yang luar biasa takut akan Allah. Dia mencari kehendak Allah, dia mencari kesukaan bagi Allah. Dan kadang-kadang untuk mencari kesukaan bagi Allah, kesenangan bagi Allah, kita kadang-kadang membuat orang lain bisa marah sama kita. Ada orang-orang Farisi yang marah sama Tuhan dan akhirnya membuat mereka membunuh Yesus. Dan itulah hidup kita. Kita akan mengalami yang namanya paradok. Ketika kita benar-benar hidup takut akan Allah, maka kadang-kadang kehidupan kita bukan tidak mengalami kebaikan, tapi ada hal-hal yang menyerang kehidupan kita. Tapi biarlah kita selalu diurapi Tuhan, diurapi dengan Roh Kudus. Biarlah selalu ada roh yang takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Yang ketiga ketika Roh Kudus turun, Saul pergi menyelamatkan kota yaitu Yabes Gilead. Tapi ketika Roh Kudus meninggalkan Saul, dia ingin menyelamatkan kedudukannya. Dia ingin menyelamatkan gelarnya, posisinya sebagai raja. Artinya apa? Ada perbedaan ketika Saul diurapi Tuhan, dia melakukan yang namanya misi Tuhan. Tuhan memilih dia untuk berperang kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan memilih dia untuk membela kota Yabes Gilead. Dan dia lakukan itu. Tapi ketika Roh Kudus mundur meninggalkan dia enggak lagi melakukan misi Tuhan. Dia enggak melakukan lagi apa yang Tuhan perintahkan. Yang dia lakukan adalah dia mencoba melindungi gelarnya sebagai raja. Dia melindungi posisinya. Dia melindungi kedudukannya. Berubah dari apa yang disebut mission minded kepada ambisi pribadi Saul. Ketika Roh Kudus meninggalkan dia, fokusnya bukan untuk Tuhan. Fokusnya bukan untuk menyelamatkan
bangsa Israel dari serangan-serangan bangsa yang lain. Fokusnya, dia berubah, dia mulai menyerang Daud. Dia iri hati kepada Daud. Obsesi dia terhadap Daud menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mengejar Daud. Dia kerahkan pasukannya 2 kali dia kejar Daud. Daud di sana, dia datang ke sana. Daud pindah ke sana, dia dengar kabar, dia pindah ke sana. Dia kejar Daud. Obsesinya berpindah dari tugas-tugas dia sebagai misi daripada Allah menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan ambisi pribadi, kepentingan pribadi. Saudara, Roh Kudus tidak dicurahkan untuk kepentingan pribadi kita. Kisah 1 ayat 8 berkata, ya, Acts chapter 1 verse 8 berkata, kalau Roh Kudus turun kepada kamu, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita ini punya misi. Tuhan tahu bahwa misi Tuhan itu tidak mudah. Dan kita perlu pengurapan Roh Kudus supaya misi Tuhan itu dapat terlaksana di dalam kehidupan kita. Setiap orang punya misi Tuhan. Saya punya misi Tuhan. Saudara punya misi Tuhan. Walaupun mungkin saudara cuma sebagai seorang bapak, atau sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah bagi anak, Anda punya misi Tuhan dalam kehidupan saudara. Selama kita diberi kesempatan untuk hidup, selama masa hidup kita belum berakhir, selama masih ada nafas dalam kehidupan kita, tetap ada misi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan misi Tuhan selalu berhubungan dengan kerajaan Allah di kota, di tempat di mana kita berada. Tuhan tidak memberikan Roh Kudus untuk supaya kita terkenal. Tuhan tidak memberikan kita Roh Kudus supaya kita itu hebat atau kaya atau berhasil, walaupun itu cuman satu bonus. Tetapi tujuan daripada Roh Kudus diberikan kepada kita supaya misi Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Yang bisa katakan amin. Tuhan punya misi dalam kehidupan kita. Mungkin misinya berbeda dengan saya, dengan saudara. Tapi tetap ada. Anda diperlengkapi untuk sebuah misi. Nah sekarang saudaraku, secara singkat, kita nggak mau hidup seperti Saul. Amin. Kita nggak mau seperti Saul memulai dengan roh, tapi kemudian tidak berjalan di dalam roh. Tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita hidup tidak seperti Saul? Ini satu contoh yang tidak baik, saudaraku. Dia mulai dengan roh, tapi akhirnya mengakhiri dengan daging. Dia hidup di dalam ambisi pribadinya. Nah, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak melakukan seperti yang Saul lakukan? Ada 3 hal, secara cepat. Jam berapa ini? Oke. Saya masih punya waktu 15 menit. Yes, good. Oke. Yang pertama, yang harus kita lakukan, dan ini yang tidak dilakukan oleh Saul, adalah pay the price. Untuk mengejar hadirat Tuhan. Oke? Saudara harus membiarkan hidup saudara untuk terus mengejar hadirat Tuhan, supaya saudara dekat dengan Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Ada harga-harga yang harus dibayar dalam kehidupan kita. Saul memulai dengan baik, tetapi dia tidak membiarkan hidupnya membayar harga untuk tetap mengejar Tuhan. Ketika Samuel berkata kepada Saul bahwa engkau telah berdosa kepada Tuhan, dan dia berkata, saudaraku, berkatalah Saul kepada Samuel, 1 Samuel 15 ayat 24, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka, saudaraku. Dan inilah yang Saul lakukan ketika dia menerima teguran Tuhan. Ketika dia ditegur oleh Samuel,
Tuhan itu sudah mundur dari kau. Tuhan sudah memilih seseorang untuk menggantikan engkau. Apa yang dilakukan Saul? Dia nggak peduli. Dia nggak peduli terhadap hadirat Tuhan. Yang dia lakukan, dia cuma bilang, yuk kita sama-sama. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia nggak peduli? Karena apa? Karena dia masih menjadi seorang raja. Bagi dia, jabatan seorang raja lebih penting daripada hadirat Tuhan. Dan itulah yang membuat Saul jatuh. Dia nggak pay the price. Dia nggak, mungkin dia salah, mungkin dia ditegur, mungkin kita melakukan kesalahan. Semua orang bisa berbuat kesalahan, berbuat dosa. Tetapi beda dengan Daud. Alkitab katakan dalam Mazmur 51 ayat 11. Daud ketika jatuh di dalam dosa, ya. Siapa nama perempuan yang berzina dengan Daud? Halo? Halo? Bathsheba. Thank you. Terima kasih. Ya. Dia jatuh dalam dosa, tapi apa yang dia katakan begini? Daud berkata, dia menangis, dia berkata kepada Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia bertobat, dia enggak peduli semuanya. Dia cuma peduli hadirat Tuhan dalam hidupnya. Do not take away your spirit from me, Lord. Itu yang Daud lakukan. Beda sama Saul. Dia enggak peduli hadirat Tuhan. Dia enggak peduli roh Tuhan meninggalkan dia atau tidak. Yang penting, aku tetap jadi raja. Aku masih bisa memimpin. Dan sejak saat itu ketika Roh Kudus meninggalkan dia memimpin kerajaannya dengan kekuatannya. Dia memimpin kerajaannya dengan pikiran dia. Tapi ini yang Tuhan mau supaya kita belajar dari Saul. Pay the price. Hadapi teguran Tuhan dan inginkan roh Tuhan dalam hidupmu. Continuously, senantiasa supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Tuhan. Daud tidak sempurna, tetapi Daud mengejar Tuhan. Daud melakukan dosa, tetapi dia berdoa, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku, saudaraku. Dan itulah yang terjadi. Saudaraku, ada Saul, ada Simson. Mereka dua-dua memulai dengan baik, dengan roh. Tapi kita lihat bahwa mereka hidup jatuh dalam dosa, dan akhirnya kita melihat bahwa Saul ya ditangkap. Simson pun ditangkap oleh musuh-musuhnya dan dibuat jadi buta. Tapi saya melihat ada perbedaan antara Saul dan Simson. Saul sampai hidup terakhirnya, dia tidak mencari Tuhan kembali. Tapi Simson ini berbeda. Ketika dia buta, ketika dia dihina, dilecehkan, ketika dia harus menggiling, ya toh, ditonton oleh ribuan orang Filistin, pasukan musuh. Semuanya bisa diolok-olok, diejek, saudaraku. Apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Allah. Dia berkata, Tuhan, biarkan aku mati di sini. Tapi sebelum aku mati, urapi aku kembali. Biarkan aku kuat. Dan biarlah semua musuh-musuh ini bisa mati bersama aku. Saudara, Alkitab katakan bahwa musuh-musuh yang dibunuh Simson di masa hidupnya, itu tidak sebanyak ketika dia mati. Pada waktu dia mati, itu gedung runtuh dan semua orang terbenam di situ. Yang mati lebih banyak daripada yang dibunuh sebelum itu. Apa rahasianya? Rahasianya Simson kembali kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, apapun yang kita lakukan, mungkin kita sudah mundur dari Tuhan. Tapi saya mengingatkan saudara hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, seperti Simson di masa-masa terakhirnya, Tuhan kembali kepada dia dan mengurapi dia. Pay the price. Dan ketika kita membayar harganya, Tuhan mengampuni dan
mengurapi kita kembali. Yang kedua, yang pertama pay the price. Yang kedua saudaraku, yang ini yang perlu kita lakukan, yang tidak dilakukan oleh Saul. Remain small. Tetap menjadi kecil. Orang yang tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Remain small. Saudara, di ayat yang sebelumnya ketika Saul dipilih oleh Tuhan, Saul ini merasa dirinya kecil. Dia berkata, siapakah aku ini? Tuhan memilih aku jadi raja. Aku ini bangsa yang terkecil dari bangsa yang paling kecil, suku Benyamin. Dan kemudian dari keluarga yang paling kecil, yang jumlahnya enggak banyak, siapakah aku? Jadi saudaraku, ketika dia dipilih menjadi raja, dia merasa dirinya kecil dan tidak layak jadi raja. Tetapi ketika dia diurapi jadi raja, dia melihat kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya. Dia melihat dia pulang, wah ditepuki tangan, Saul hebat, saudaraku. Pahlawan, jenderal yang luar biasa. Dia mulai lupa siapa dirinya. Dia mulai tidak menjaga hidupnya. Dia mulai meninggikan dirinya. Dia melihat keberhasilannya sebagai upaya dari kekuatan dirinya sendiri. Karena itu kita perlu remain small. Tetap rendah hati. Biarpun Tuhan memberkati kehidupan kita. Saudara, semakin kita tinggi, semakin Tuhan taruh kita tinggi, biarlah semakin tetap kita kecil. Karena semuanya daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saat Anda bukan siapa-siapa, saat Anda bukan siapa-siapa, Tuhan menjadi segalanya. Tetapi ketika Anda menjadi besar di mata Anda sendiri, Tuhan menjadi kecil di hati Anda. Saudara, dan ini sangat berbahaya, saudaraku. Ketika engkau menjadi besar di mata Anda, orang lain tidak lihat. Tapi Tuhan lihat. Orang lain tidak lihat. Tetapi Tuhan lihat. Dan Tuhan tahu. Dan engkau memperhatikan bahwa langkahmu akan berbeda. Seorang hamba Tuhan namanya Martin Luther berkata begini. God made a man out of nothing. Tuhan membuat manusia itu dari nothing. Dari tanah. And as long as we are nothing, He atau God can make something out of us. Perhatikan di sini, selama kita membiarkan diri kita ini nothing, Tuhan bisa lakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Yang kedua, remain small. Remain humble. Karena ketika mulai tinggi hati, maka Tuhan mulai meninggalkan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saya panggil para pemain musik. Repent. Seek repentance. Satu hal yang tidak dimiliki Saul dalam kehidupan rohaninya adalah repentance. Repentance. Dan itulah yang tidak dimiliki Saul. Bahkan ketika dia ditegur, dia memberikan banyak excuse, alasan. Oh, dia nyalahkan orang lain. Adam dan Hawa pun begitu. Ketika jatuh dalam dosa, Adam nyalahkan Hawa, Hawa nyalahkan ular. We blame somebody else. Ada banyak alasan. Kita salahkan orang lain. Dan itu bukanlah repentance. Repentance ketika terjadi, ketika Daud ditegur oleh Nathan. You are the man. Apa yang Daud lakukan?
Dia duduk, dia terselungkup, dia menangis. Dia enggak salahkan keadaan. Dia enggak salahkan Betsheba. Aduh Tuhan, itu salah Betsheba. Kenapa dia mandi di situ? Ya kan? Dia enggak salahkan orang lain. He take a blame of himself. Dia menyalahkan dirinya. Tuhan, ampuni aku. Aku salah. Dan inilah yang repentant sejati dalam kehidupan kita. Ketika kita ditegur, kita bertobat. Daud tidak membuat alasan untuk menyalahkan siapapun. Dia mengakui dosanya, dia menangis, dia memohon, dan dia mencari Tuhan kembali. Saudara, ada 3 hal sebelumnya yang saya bagikan. Ketika Roh Kudus turun, Saul menyerang musuhnya. Tapi ketika Roh Kudus meninggalkan dia, dia kompromi, attack and agreeing. Ketika Roh Kudus turun yang kedua, Saul takut akan Allah, fear of God. Tapi ketika Roh Kudus meninggalkan dia, dia mengalami ketakutan akan manusia, fear of man. Yang ketiga, ketika Roh Kudus turun, dia menyelamatkan kota, ada God's mission di dalam hidupnya, misi Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus meninggalkan dia, dia dipenuhi, didrive dengan ambisi-ambisi pribadinya. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk supaya kita enggak melakukan apa yang dilakukan Saul? Yang pertama, pay the price. Yang kedua, remain small. Dan yang ketiga, seek repentance. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, bulan ini, selama 2 bulan kita akan bicara tentang Roh Kudus. Dan saya berdoa supaya biarlah hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. We not only born by the Spirit, we also walk by the Spirit. Kita berjalan di dalam pengurapan-pengurapan Roh Kudus. Dalam kehidupan kita, kita mulai peka, sensitivity with the Holy Spirit. Dan Tuhan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Jesus, haleluya. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian ini, saya panggil para petugas perjamuan. Kita angkat pujian ini. Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hati kami. Jamah hidup kami Tuhan. Oh Shabbat. Urapi kami Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini boleh menjadi tubuh dan darah. Kuduskan kami pelayan-pelayan. Di dalam nama Yesus bisa dibagikan, saudara. Dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala.
Mungkin ada yang belum terima, saudara bisa angkat tangan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu, dengan api Mari kita hormati kehadiran Roh Kudus. Kita hormati kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti itu. Dia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita, sementara tangan kiri kita taruh di dada kita di mana Roh Kudus bersemayam. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Urapi kami sekarang ini dengan kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Urapi kami Tuhan, Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. datanglah sekarang penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami Tuhan. penuhi Kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu.
Sambaria. Urapi kami Tuhan, urapi kami, urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Biar kami boleh berjalan di dalam Roh-Mu. We walk and led by the Spirit of God. Urapi kami, urapi semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi kami, syabarawala-wala-wala. Let your anointing fill in this place, Lord. Jesus, we need your Spirit, Lord. Haleluya. Jamah kami semua Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Syabarabalabalabaliya masih. Dipenuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus. Oh Jesus. Oh haleluya, haleluya. Tolong multimedia tampilkan Mazmur 51, Psalm 51. Mari kita baca ayat ini, saudara. Dalam roh saya merasa kita perlu baca ayat ini. Biarlah hati kita boleh merasakan apa yang dirasakan Daud pada waktu itu. Oh, syallah. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ayat yang ketiga. Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam memberitakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan Roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami. Jangan buang kami dari hadapan-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Jangan ambil Roh-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Dalam kehidupan kami. Dalam persekutuan kami Tuhan. Dalam rumah tangga dan keluarga kami Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus mengurapi kami kembali, mengampuni dosa-dosa kami. Biarlah kami kembali di hadapan-Mu, di dalam rasa takut akan Allah. Kami hidup dan mengejar hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya.
Tuhan tolong kami. Ampuni kesalahan kami. Dosa-dosa kami. We want to remain small in our eyes, Lord. Kami mau tetap kecil di hadapan mata kami, di hadapan. Sebab semua yang kami dapatkan sampai hari ini adalah daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita. Bapak terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Apapun yang kami boleh hadapi, kesulitan Tuhan, apapun persoalan yang kami boleh hadapi, kami tahu Engkau ada, Roh Kudus ada untuk menolong kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, berkati para leader, berkati semua orang yang melayani tempat ini, jemaat di tempat ini Tuhan. Oh, Engkau memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa boleh turun di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan, amin.